Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak bunda semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, keberkahan serta perlindungan oleh Allah SWT. Nah, untuk anak-anak bunda semuanya, hari ini bunda akan menjelaskan tentang materi sejarah Indonesia. Nah, diharapkan anak-anak bunda untuk tetap menyimak dan jangan malas untuk belajar, jangan menyerah dan tetap semangat untuk bersekolah walaupun kita melalui pembelajaran daring. Nah, anak-anak bunda semuanya tetap menjaga kesehatan serta kebersihan agar kita bisa terhindar dari penyakit terutama virus corona ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari saja kita simak sama-sama materi pembelajarannya hari ini. Baik, anak-anak bunda, hari ini materi kita yaitu corak kehidupan manusia pada zaman praaksara. Nah, untuk yang pertama yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan pada zaman Paleolitikum. Nah, pada zaman ini bergantung sepenuhnya pada alam dengan berburu dan mengumpulkan makanan. Nah, untuk migrasi atau perpindahan hewan buruan itu umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Yang pertama yaitu adanya perubahan iklim ekstrim, bencana alam, ancaman dari sama hewan, gangguan manusia, dan tumbuh-tumbuhan yang biasanya lebih mudah tumbuh dan berkembang di daerah-daerah beriklim lebih panas, sehingga membuat hewan-hewan pemakan tumbuhan herbivor pun ikut bermigrasi. Nah, untuk hasil-hasil budayanya itu sudah Bunda sebutkan pada saat kunjungan kemarin. Kemudian yang kedua yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut atau zaman Mesolitikum. Masa ini terjadi antara 10.000 sampai 2.500 tahun yang lalu. Menurut Pos Ponorogo dan Nato Sutantos 1990. Manusia purba yang hidup di Nusantara pada masa ini adalah ras pendatang baru yaitu ras Australomenasoid dan ras Mongoloid. Di Indonesia termasuk dalam ras ini dan keturunannya masih ada sampai sekarang. Ialah suku bangsa Kubu atau suku anak dalam, kemudian suku orang Ulu atau Jambi dan Sumatera Selatan, Talang Mama atau Riau, dan Toala di Sulawesi. Corak kehidupan tetap sama, berburu bagian laki-laki perempuan mengumpulkan makanan. Namun pada tahap akhir masa ini mereka telah mengenal cara bercocok tanam yang sangat sederhana dan dilakukan secara berpindah-pindah menurut kesuburan kondisi tanah. Kemudian hasil-hasil budayanya ialah serpibil atau flakus, alat tulang atau pebble, dan kapal genggam Sumatera atau Sumateralit. Nah, bentuk kepercayaan awalnya selama bertempat tinggal di gua-gua, mereka mulai mengenal tradisi melukis di dinding-dinding gua. Lukisan yang terkait dengan sistem kepercayaan awal banyak terlihat di gua-gua Sulawesi dan Papua. Menurut Robert dan Galis, lukisan-lukisan gua bertalian dengan upacara-upacara penghormatan nenek moyang, upacara kesuburan, inisiasi, dan mungkin juga untuk keperluan ilmu dukun, meminta hujan, dan kesuburan atau memperingati suatu kejadian yang penting. Selanjutnya yaitu masa bercocok tanam atau zaman Megalitikum. Nah, pada gelombang ini dan gelombang pertama ini datang dari Yunan, wilayah Tiongkok bagian selatan yang sekarang menjadi provinsi tersendiri di Tiongkok. Mereka bermigrasi ke Indonesia melalui dua jalur, yaitu jalur barat dan jalur timur. Cara hidup berburu dan mengumpulkan makanan perlahan-lahan ditinggalkan. Seiring dengan itu, masyarakat memelihara hewan-hewan tertentu. Sebagian kecil penduduk yang tinggal di tepi pantai memproduksi garam dan mencari ikan. Kegiatan bercocok tanam dilakukan dengan cara menebang dan membakar pohon-pohon dan belukar, sehingga terciptalah ladang-ladang yang memberikan hasil pertanian. Nah, untuk hasil-hasil budayanya ada beliung persegi, kapak lonjong, alat-alat obsidian, mata panah, gerabah, alat pemukul dari kulit kayu, serta perhiasan. Untuk sistem kepercayaannya itu ada animisme dan dinamisme. Ada masa bercocok tanam tingkat lanjut atau zaman Megalitikum. Pada masa ini, kepercayaan terhadap keberadaan dan pengaruh arwah nenek moyang semakin berkembang. Zaman ini ditandai dengan hasil budaya berupa bangunan-bangunan pemujaan arwah nenek moyang yang berukuran besar. Nah, bangunan megalitik tersebar hampir di seluruh Nusantara seperti Nias, Sumatera Selatan, Jawa, Bali, Sumbawa, Kalimantan, Toraja, Flores, dan Sumba. Contoh bangunannya ialah menhir, punden berunda, kubur batu, dolmen, dan arca batu. Kemudian ada masa perundagian atau zaman logam. Masa ini disebut masa perundagian dari kata undagi yang berarti terampil. Karena pada masa ini muncul golongan undagi atau golongan yang terampil melakukan sesuatu jenis usaha tertentu, seperti membuat alat-alat dari logam, rumah, kayu, gerabah, dan perhiasan. Hasil-hasil budaya alat-alat dari logam perunggu yaitu ada nengkara, kapak perunggu, bejana perunggu, serta arca perunggu. Nah,
Kemudian selanjutnya adalah folklore. Nah, folklore adalah bagian dari kebudayaan suatu masyarakat yang tersebar dan bersifat tradisional, diwariskan secara lisan dan turun-temurun. Jenis-jenis folklore itu ada mitos, legenda. Namun legenda itu terbagi menjadi 4 menurut Jan Harold Bruyan. Nah, yang pertama ada legenda keagamaan, legenda alam gaib, legenda perorangan, dan legenda tempat atau lokasi. Kemudian jenis folklore yang lainnya ada dongeng, nyanyian rakyat, serta upacara. Nah, sekian materi dari Bunda. Semoga anak Bunda paham. Mohon maaf bila Bunda ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.